Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Mengurai Strategi Penanganan Konflik Kepentingan Studi Kasus KPPBC TMPC Madura dalam menjaga integritas dan menjaga target organisasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana instansi pemerintah seperti Bea Cukai Madura menghadapi tekanan pencapaian target sekaligus menjaga nilai-nilai integritas pegawainya, serta strategi-strategi nyata yang telah terbukti berhasil termasuk pencapaian predikat BPK dan BBM. Untuk yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nur Hakim. Di kelompok ini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Keberhasilan organisasi termasuk di instansi pemerintah seperti Bea Cukai sangat bergantung pada kualitas dan integritas pegawainya. Di sisi lain, tekanan untuk mencapai target kinerja seringkali menimbulkan resiko konflik kepentingan, yaitu situasi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan tugas profesional. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik ini bisa merusak kinerja, menurunkan semangat kerja, dan bahkan membuka peluang terjadi korupsi. Karena itu, perlu strategi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Oke, untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama, menganalisis strategi penanganan konflik kepentingan di KPPBC TMPC Madura. Kemudian manfaatnya bagi organisasi, memperkuat sistem anti konflik dan budaya integritas, bagi pegawai, pemahaman dan panduan menghindari konflik kepentingan, bagi penulis, pengalaman penerapan teori organisasi secara nyata, dan bagi pembaca, referensi dan praktik baik di sektor publik. Baik, selanjutnya saya Sufabigas Badya Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan terkait sebenarnya permasalahan dan konteks studi kasus yang kita kaji seperti itu. Yang pertama terkait dengan tekanan target penerimaan ataupun target kinerja dalam kantor KPPBC Madura sendiri. KPPBC Madura menghadapi target penerimaan yang tinggi dari pusat sehingga pegawai bisa saja terdorong untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai angka yang ditetapkan. Kemudian ada ketergantungan antar unit juga karena pelayanan di KPPBC Madura sendiri terdiri dari berbagai seksi dan ini sangat rawan akan ada terjadi perbedaan ritme kerja dan bisa menimbulkan gesekan antar unit. Kemudian dalam persaingan sumber daya, keterbatasan sumber daya, baik itu waktu, SDM maupun fasilitas juga bisa memacu konflik saat semua unit berlomba mengejar capaian masing-masing. Kemudian perbedaan persepsi dan nilai, karena di Bea Cukai Madura sendiri juga terdiri dari beberapa individu, konflik ini bisa muncul ketika pegawai memiliki pandangan yang berbeda terhadap aturan, prosedur ataupun nilai-nilai integritas ataupun nilai-nilai yang dipegang dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir yaitu tekanan relasi eksternal. Pegawai Bea Cukai kerap berinteraksi langsung dengan pengguna jasa dan ini sangat rawan terjadi potensi gratifikasi ataupun konflik yang bisa saja terjadi antara pegawai dan juga pengguna jasa. Kemudian di sini dari hasil wawancara kami terdapat beberapa strategi penanganan di KPPBC TMPC Madura. Yang pertama terkait manajemen sumber daya manusia yang berbasis integritas. Yang pertama di sini dilaksanakan penandatangan fakta integritas oleh masing-masing pegawai dan juga terdapat deklarasi data pegawai yang mencantumkan relasi-relasi keluarga yang dimiliki untuk menghindari terjadinya resiko benturan kepentingan. Kemudian terdapat penilaian kerja serta reward dan punishment yang jelas di organisasi ini. Kemudian terdapat sistem pelaporan yang jelas yang bisa diakses oleh seluruh pengguna jasa ataupun masyarakat yaitu melalui kanal pengaduan baik itu email, WhatsApp dan juga Wise. Kemudian whistleblowing system dengan jaminan perlindungan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Di sini pada kantor KPPBC Madura sendiri sering diadakan sosialisasi intensif oleh kepala kantor dan juga terdapat penyuluh anti korupsi dan juga diadakannya pembentukan agen perubahan. Pendukung strategi ini terdiri atas 6 pertama yaitu teori integritas, yaitu berupa ucapan, sikap, dan tindakan. Itu harus sesuai selaras sehingga terbangun kepercayaan budaya kerja positif. Selanjutnya ini biasanya diawali dengan adanya fakta integritas. Kemudian yang kedua ada teori konflik organisasi, di mana kadang muncul perbedaan baik nilai, tujuan maupun sumber daya bisa dari SDM maupun sumber daya infrastruktur yang berada di kantor. Nah, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan bersifat destruktif. Yang ketiga yaitu manajemen SDM seperti sebelumnya, infrastruktur bisa SDM bisa sumber daya. Nah, ketika SDM-nya nggak bagus maka akan kena punishment, begitu juga dengan reward dan penilaian kinerjanya. Maka dari itu di awal tadi dikatakan adanya fakta integritas untuk pencegahan konflik. Selain itu yang keempat yaitu adanya kepemimpinan yang transparan. Pimpin sebagai leader, sebagai teladan, menjaga komunikasi konsistensi dan partisipatif. Artinya ada peran kepemimpinan langsung dari pemimpin tertinggi dalam menjalankan tugas. Yang kelima yaitu teori komunikasi organisasi. Komunikasi yang baik terjadi ketika terjadi ada dua arah untuk menangani konflik dari awal. Selain itu juga adanya saluran aduan dan sosialisasi yang memperkuat transparansi sehingga terjadi mitigasi risiko. Yang terakhir itu teori motivasi kerja. Dan kita masuk di analisis dan hasil. Nah, KPPBC TMPC Madura sendiri ini telah menghadapi berbagai konflik kepentingan baik dari sumber daya maupun peran ganda dari pegawai. Dan selain itu juga KPPBC Madura ini telah menyelenggarakan saluran pengaduan baik WhatsApp, email maupun Wise, dan pada akhirnya ini KPPBC Madura meraih predikat BPK dan BPM sebagai bukti keberhasilan dalam menjaga integritas dan kinerja secara bersamaan. Kemudian masuk kesimpulan bahwa kesimpulan dari paparan tadi, KPPBC TMPC Madura berhasil mengelola konflik dan strategi yang lurus sehingga tercapai tujuannya yaitu budaya kerja yang etis, serta profesional dan diraihnya predikat BPK dan WPBM. Demikianlah presentasi dari kami. Dari judul status KPPBC TMPC Madura kita belajar bahwa menjaga integritas bukanlah sekedar idealisme, tapi juga strategi nyata yang mampu meningkatkan kinerja sekaligus kepercayaan publik. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam membangun organisasi yang bersih, transparan, dan beretika tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.